Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, pada pertemuan yang pertama di kelas virtual ini, kita akan belajar tentang teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai dan marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ini semuanya adalah mengulang pada materi sebelumnya, ya. Selanjutnya kita belajar dari jaringan perdagangan pada masa awal penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, di mana diawali dari adanya angin muson berhembus secara periodik dan berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun sekali. Nah, baik angin muson barat atau angin muson timur ini sangat berpengaruh terhadap jaringan perdagangan pada masa awal penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebagai contoh, angin muson barat ini bertiup dari Asia ke Australia. Ini digunakan pedagang India untuk menuju ke Indonesia. Lalu angin muson timur bertiup dari Australia ke Asia, digunakan pedagang India untuk kembali ke daerah asalnya. Selanjutnya, kedudukan yang sangat strategis dalam perdagangan internasional dan berpengaruh terhadap munculnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di daerah jalur perdagangan. Dalam perkembangannya, Indonesia merupakan salah satu daerah jalur perdagangan antara Cina dan Romawi, sehingga selain dari India juga akan ada hubungan dagang dengan Cina sejak awal Masehi. Selanjutnya, hubungan dengan kebudayaan India ini berdasarkan sumber-sumber sejarahnya terdapat dalam riwayat kehidupan Sang Buddha dengan nama Swarna Bumi. Lalu dalam kitab Mahanidesa yang muncul pada tahun 3 sebelum Masehi ini menyebut kata Jawa. Lalu dalam kitab Ramayana menyebut nama Jawa Dwipa untuk Pulau Jawa dan Swarna Dwipa untuk Sumatera, dan juga dijelaskan dalam Prasasti Canggal berangka tahun 732 Masehi. Berdasarkan bukti-bukti arkeologi juga ada gerabah di India, di Koba, Kendal, dan di Badak, Sukabumi. Lalu berdasarkan komoditas yang diperdagangkan Panlur, ini ada seperti logam mulia, perhiasan, kain tenun, barang pecah belah, barang kerajinan, ramuan, wangi-wangian, kapur barus, dan ramuan obat. Bahkan Kudes ini juga menyatakan ada kayu gaharu dan kayu cendana. Nah, selanjutnya dampak hubungan dagang dengan India ini berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, ya, seperti di Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Hindu, lalu Kediri, Singasari, dan Majapahit. Selanjutnya adanya hubungan dagang dengan Cina, di mana bukti-bukti sejarah ini seperti laporan Cina berjudul Nanzhao Ai Wo Qi ditulis oleh Wan Zhen tahun 222 hingga 280 Masehi dengan adanya gunung berapi di daerah Sitiao yang disebut sebagai Pulau Jawa. Lalu pengaruh hubungan dengan peradaban China, ini menurut Cici Van Loer dan O.W. of Walters, hubungan dagang India dan Cina terdapat Indonesia dahulu India. Dan menurut Walters, perdagangan pertama dilakukan sekitar abad ke-5 dengan adanya pendeta Buddha yang bernama Fahien dan seorang pendeta dari Nusantara bernama Gunawarman. Selanjutnya, teori penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, di mana ini teori Waisya, di mana N.G. Crow menyampaikan bahwasanya penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia ini disebarkan oleh para pedagang India yang datang ke Indonesia. Nah, pedagang ini disebut juga dengan kasta Waisya, ya. Lalu selanjutnya, teori kesatria ini disampaikan oleh Mukherjee dan F.D. Bose oleh raja bangsawan bersama prajurit. Jadi teori kesatria ini menurut Strata bahwasanya kasta kesatria ini adalah kasta bangsawan yang isinya raja dan para putra mahkota atau para pangeran. Ini bersama dengan sekelompok prajurit mendirikan kolonialisasi di
Nusantara. Lalu selanjutnya adalah teori Brahmana, ini dikemukakan oleh Van Loer, ini menolak teori sebelumnya dengan adanya teori F.D.K. Bos, teori penyuburan. Mana Van Loer ini menyampaikan bahwasanya agama Hindu-Buddha disebarkan melalui pendeta Brahmana karena yang memiliki kekuatan, memiliki pemahaman makna secara dalam kitab Weda adalah Brahmana. Lalu teori yang keempat ini adalah teori arus balik, di mana ini merupakan memberontak terhadap 3 teori yang pertama ya. Yang pertama adalah Waisa dan Kesatria ini tidak mungkin menyebarkan agama Hindu karena pada dasarnya mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta. Dan selanjutnya, kaum Brahmana juga agak sulit untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia karena menurut kepercayaan Brahmana bahwasanya tidak boleh menyeberang laut atau ilmu mereka akan hilang. Nah, menurut Kay Couders, ini penyebaran oleh bangsa Indonesia sendiri, yang berarti bahwasanya pada zaman dahulu, waktu awal penyebaran kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, itu banyak masyarakat yang belajar ke luar negeri, seperti di China ataupun di India. Sekembalinya mereka ke Indonesia, maka mereka menyebarkan agama Hindu dan Buddha di berbagai daerah wilayah Indonesia hingga akhirnya menyebar menjadi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Untuk tugas kali ini adalah silahkan mengerjakan pada materi e-learning pada penilaian harian dengan soal pilihan ganda hanya sebanyak 10 soal yang terdapat dalam aplikasi. Jangan lupa sekali lagi untuk presensi. Dan silahkan apabila ada sesuatu yang kurang jelas dalam pembelajaran kali ini dapat menghubungi di nomor Ustadz seperti biasanya. Dan sehat selalu buat kalian, sukses selalu buat kalian, salam hebat dahsyat luar biasa. Sekian dari Ustadz, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.